Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modal kerja. Yang pertama yaitu definisi modal kerja. Modal kerja adalah aktiva-aktiva jangka pendek yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari pada suatu perusahaan. Menurut Harahap, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Modal kerja juga dapat berarti kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal kerja seringkali dikaitkan dengan utang lancar. Oleh sebab itu, dalam memahami modal kerja berkaitan pula dengan utang lancar. Dalam pemahaman mengenai modal kerja, maka perlu diketahui beberapa konsep dari modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Yakni, menurut konsep ini yang dimaksud modal kerja adalah mencakup keseluruhan aktiva lancar, artinya modal kerja kotor. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, yaitu menurut konsep ini modal kerja merupakan selisih aktiva lancar di atas utang lancar, artinya modal kerja bersih. Yang ketiga yaitu modal kerja adalah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan current income, yaitu laba yang diperoleh pada suatu periode akuntansi. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja menurut Rianto dibedakan dalam dua jenis, yaitu modal kerja permanen, di mana modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha, dan modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, dalam modal kerja permanen dibedakan lagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjalin komunitas usahanya. Sedangkan dalam modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang kedua yaitu modal kerja variabel, dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi. Yang ketiga yaitu modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Yang pertama yaitu volume penjualan. Volume penjualan adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi besaran dan komponen modal kerja. Perusahaan harus dapat mengelola modal kerja sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan operasional tersebut antara lain adalah kegiatan penjualan. Yang kedua yaitu musim dan siklis. Kebanyakan perusahaan mengalami fluktuasi musim dalam permintaan produk jasa. Variasi-variasi dalam penjualan ini mempengaruhi tingkat modal kerja. Demikian pada saat seluruh kegiatan ekonomi mengalami siklis. Pada masa penjualan mungkin turun untuk beberapa waktu. Hal ini akan mengurangi kebutuhan tingkat persediaan dan tingkat
proses produksi dapat mempunyai pengaruh yang tajam terhadap kebutuhan modal kerja. Jika perusahaan membeli mesin baru yang memproses bahan baku lebih cepat dari mesin yang lama, kebutuhan permanen atas persediaan mungkin akan berubah. Yang terakhir yaitu kebijakan perusahaan. Beberapa kebijakan perusahaan yang diambil yang dapat mempengaruhi tingkat modal kerja baik permanen maupun variabel. Selanjutnya yaitu sumber modal kerja. Menurut Kasmir, sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan. Yang kedua yaitu keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman dari kreditor. Dan yang ketujuh, dana hibah. Dan yang terakhir, dana sumber lain. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen, aktiva lancar, dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengelola modal kerja untuk mencapai likuiditas yang cukup. Yang kedua, untuk meminimumkan resiko dengan menjamin bahwa kewajiban jangka pendek tidak berlebihan. Yang ketiga adalah mengelola modal kerja dengan baik akan memperbesar nilai perusahaan. Perlu diketahui, jika modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam perusahaan selama yang bersangkutan melakukan usaha. Lama periode perputaran modal kerja tergantung pada perputaran dari masing-masing komponen modal kerja tersebut. Dalam menentukan perputaran modal kerja, ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode keterikatan dana. Metode ini disebut juga siklus daur dana. Biasanya digunakan jika usaha baru dimulai. Yang kedua adalah metode perputaran atau turnover. Pengukurannya dapat menggunakan rasio yang diambil dari data laporan laba rugi dan neraca. Kasmir merumuskan besarnya angka perputaran modal kerja dapat ditentukan melalui penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Oke, kesimpulan dari topik hari ini adalah dengan manajemen modal kerja yang baik, perusahaan dapat meningkatkan profitnya serta menjaga likuiditasnya agar terhindar dari kebangkrutan. Perusahaan bisa merencanakan dan mengendalikan aktiva lancar dan kewajiban lancar secara seimbang.